mercy and blessings so we can stand here. And I can make this video with good condition and inspiration and without any obstacle. Secondly, I'll never forget salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from darkness to brightness, from ignorance era to cleverness era. Hi guys, my name is Amsha Firdausi. So in this video, I'm going to explain about kurikulum Merdeka, but I will make it more specific. Jadi di video ini saya akan membuat kurikulum Merdeka itu pembahasannya lebih spesifik hanya pada mata pelajaran bahasa Inggris saja. Oke, next please. Tapi sebelumnya saya memastikan teman-teman itu tahu apa sih itu kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang tentunya berlaku di Indonesia yang memberikan kebijakan dan juga mengatur sekolah dan juga guru untuk memberikan pembelajaran pada siswa sesuai dengan minat dan juga kebutuhan peserta didik. Nah, pada kurikulum Merdeka ini guys, lebih berfokus pada keterampilan dan juga karakter oleh peserta didik itu sendiri. Dan pada kurikulum Merdeka ini berfokus sama yang namanya pembelajaran berbasis project atau biasa disebut project based learning, yang dimana proyek ini dilakukan untuk menguatkan profil Pancasila. Nah, ngomong-ngomong soal profil Pancasila, teman-teman tahu tidak sih apa itu profil Pancasila? Jadi profil Pancasila itu sendiri merupakan target yang harus dicapai atau kompetensi yang harus dicapai oleh siswa di sekolah. Nah, next please. Ya, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, jadi profil proyek Pancasila itu terdiri dari 6 aspek atau 6 bagian di dalamnya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, ada berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, yaitu mandiri. Nah, diharapkan dari profil pelajar Pancasila ini, siswa dapat memenuhi kompetensi yang ada di dalamnya. Dan maka dari itu, tugas kita sebagai guru nantinya harus menyisipkan atau mengimplementasikan profil pelajar Pancasila pada pembelajaran materi yang ada di kelas. Oke, selanjutnya, next. Oke. Seperti yang kita tahu bahwasannya bukan hanya kurikulum Merdeka yang menjadi kurikulum pendidikan di Indonesia. Ada banyak seperti kurikulum 2013 atau K13, kurikulum 2006 atau KPSP, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum 1994 dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi di sini saya akan menyinggung dan membandingkan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Oke, next. Adapun aspek perbandingan atau aspek pembeda yang akan saya bahas di sini dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, yang pertama itu fokus pembelajaran. Jadi pada kurikulum 2013 fokus pembelajarannya itu memiliki banyak materi dan juga materi itu sangat padat sehingga menyulitkan siswa untuk mencapai semua target yang ada pada materi-materi tersebut. Berbeda dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sendiri itu lebih mengajarkan materi-materi yang esensial saja, tapi pembelajarannya tentu lebih mendalam. Lanjut, di aspek yang kedua yaitu pendekatan. Pada kurikulum 2013, pendekatannya itu menggunakan subtema, di mana mata pelajaran itu digabungkan menjadi satu tema. Dan di kurikulum Merdeka itu pendekatannya itu sangat fleksibel, yaitu tergantung dari minat dan keinginan peserta didik. Lanjut di aspek yang ketiga, pembelajaran proyek. Nah, pembelajaran proyek pada kurikulum 2013 memang ada, tapi tidak difokuskan atau diharuskan. Berbeda dengan kurikulum Merdeka, seperti yang telah saya singgung sebelumnya bahwasannya kurikulum Merdeka itu memfokuskan pembelajaran berbasis project atau project based learning. Yang keempat, peran guru. Nah, peran guru pada kurikulum 2013 itu hanya berfokus pada buku paket saja, dan rata-rata cara mereka menyampaikan pembelajaran itu sama pada setiap guru yang menempuh mata pelajaran yang sama. Berbeda dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk bagaimana cara mereka memberikan materi atau pembelajaran pada kelas. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa setiap guru itu memiliki ciri khas dan cara mereka masing-masing dalam menyampaikan pembelajaran di kelas.
Dan aspek pembeda yang terakhir atau aspek perbandingan antara kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka yaitu penilaian. Pada kurikulum 2013, penilaian itu hanya berfokus pada hasil akhir, misalnya saja pada ujian akhir sekolah. Berbeda dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu menilai kompetensi siswa pada saat proses pembelajaran. Oke, next please. Nah, lanjut capaian pembelajaran bahasa Inggris. Seperti yang telah saya singgung sebelumnya bahwa saya akan membuat kurikulum Merdeka atau pembahasan kurikulum Merdeka yang sekali ini itu lebih spesifik hanya pada pembelajaran bahasa Inggris. Namun sebelumnya teman-teman, saya ingin memastikan teman-teman tahu bahwa apa itu sebenarnya capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi yang harus diraih oleh setiap siswa pada setiap fase. Nah, bicara tentang fase. Jadi pada pembelajaran bahasa Inggris itu terbagi menjadi 6 fase. Next please. Oke, terbagi menjadi 6 fase seperti yang telah ada pada yang di atas ini. Yang pertama itu fase A. Fase A meliputi jenjang kelas 1 sampai kelas 2 SD. Lalu fase B meliputi kelas 3 sampai kelas 4 SD. Lalu fase C ada kelas 5 sampai kelas 6 SD dan fase D itu kelas 7 sampai kelas 8 SMP dan fase E kelas 10 SMA dan fase yang terakhir atau fase F itu meliputi jenjang kelas 11 sampai kelas 12 dan tentu saja pada setiap fase ini memiliki kompetensi yang berbeda-beda sesuai dengan kelas dan jenjangnya. Misalnya kita ambil contoh pada fase A siswa lebih difokuskan untuk dapat merespon atau mengikuti instruksi singkat atau pertanyaan dalam bahasa Inggris. Nah, kompetensinya siswa diharapkan dapat memahami bahwasannya bahasa Inggris itu dapat membantu mereka dalam berinteraksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bandingkan dengan kompetensi pada fase F. Nah, pada fase F sendiri, siswa diharapkan dapat mengeluarkan pendapat, berdiskusi, dan mengeluarkan perasaannya dengan menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran di kelas. Tentu berbeda kan pada fase A dan juga fase F. Oke, lanjut. Oke, ada pun elemen-elemen mata pelajaran bahasa Inggris. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ada 6 elemen yang harus difokuskan pada pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama ada minimal, membaca, menulis, berbicara, menulis, dan juga mempresentasikan. Nah, pada bagian menyimak ini, saya akan membahas satu persatu ya elemen-elemen dari mata pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama itu menyimak. Nah, pada elemen yang pertama menyimak, siswa diharapkan mampu bisa memahami atau memberikan apresiasi dalam bicara. Nah, adapun proses dalam elemen ini yang pertama yaitu mendengarkan, mengidentifikasi, lalu memahami, lalu yang keempat yaitu memahami makna bahasa, dan yang terakhir yaitu memaknai. Dan diharapkan siswa dapat mengikuti semua proses yang ada dalam elemen menyimak ini supaya nantinya bisa memberikan feedback atau tanggapan kepada lawan bicaranya. Lalu yang kedua yaitu membaca. Nah, pada elemen ini siswa diharapkan untuk memahami menggunakan teks-teks yang diberikan pada saat pembelajaran seperti teks narasi, deskripsi, prosedur dan lain-lain sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. Nah, lalu pada elemen yang ketiga yaitu memisah, hampir mirip. Siswa diharapkan untuk dapat menggunakan dan juga memahami teks visual sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. Lalu di elemen yang keempat berbicara. Nah, di elemen ini siswa diharapkan dapat mengungkapkan gagasan, pendapat, dan juga perasaannya menggunakan bahasa Inggris tentunya. Lalu yang keempat menulis. Nah, siswa di sini diharapkan dapat mengekspresikan kreativitas dengan membuat suatu teks yang memiliki genre bermacam-macam, namun harus sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan agar pembaca nantinya dapat mengerti apa sih isi dari teks tersebut. Lalu yang terakhir mempresentasikan. Mempresentasikan di sini siswa diharapkan dapat menunjukkan
cara mereka menyampaikan gagasan atau materi di depan kelas dengan menggunakan cara yang komunikatif dan menggunakan bantuan media seperti digital, visual, atau audiovisual. Oke, mungkin itu saja materi dari saya di video ini. Maaf bila ada kekurangan. Saya Alicia Federer pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.